Ini orang apabila sudah keburu kejual, padahal barangnya jelek, lakunya mahal, senang banget. Bukan? Marah apa? Marah merasa berdosa. Yang demikian itu justru memperbesar dosa yang dia lakukan. Demikian juga orang yang berkatakan kaifa qadatuhu wa kaifa qabantuhu fi malihi wa kaifa istahmaqtu. Dia tadi saya bodoh-bodohin sehingga dia mau ngasih pinjam duit sama saya, atau dia saya bodoh-bodohin sehingga dia mau menjual barangnya dengan harga murah dan seterusnya. Yang demikian itu adalah kebanggaan yang muncul dari orang-orang yang biasa melakukan perbuatan dosa-dosa tertentu. Dan itu banyak terjadi di dunia bisnis. Atau orang yang misalnya melakukan satu perbuatan dosa yang tidak semua orang mampu melakukannya. Ya, ketika dia mampu melakukannya, orang tersebut akan merasa bangga dengan dosanya. Kalaupun dosa itu termasuk perbuatan dosa kecil, dengan kebanggaannya itu dia berubah menjadi dosa besar. Selanjutnya yang keempat, ayyatahawana bi satrillahi alaihi wa hilmihi anhu wa imhalihi iyyahu wa la yadri annahu innama yumhalu maqtan liyazada ihmalu ithman. Seorang yang santai berbuat dosa karena Allah menutupi perbuatan dosanya. Ya, jadi dia melakukan perbuatan dosa, kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia dengan dosanya tersebut sehingga tak seorang pun yang mengetahui perbuatannya. Dia seorang dai atau orang yang punya kedudukan, orang yang dipandang di tengah masyarakat, melakukan satu perbuatan dosa, maksiat, kalau diketahui orang banyak, saya namanya akan jatuh runtuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutup. Sehingga tidak seorang pun yang mengetahui dosanya. Kalau dia orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau tutupi dosa ini, kalau terus-terusan dibiarkan seperti ini aku bisa keenakan dalam dosa. Gak ada orang yang tahu. Yang tahu cuma saya dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya biarkan terus-menerus, kapan saya akan bertobat? Itu bagi orang yang punya rasa takut. Tapi orang yang tidak punya rasa takut malah kebetulan, ya, dia bisa melakukan perbuatan dosa itu tanpa diketahui orang, sehingga kedudukan, martabat, harkat dirinya di hadapan masyarakat itu nggak turun. Kalau orang tahu dia melakukan perbuatan itu, niscaya dia akan dijauhi oleh manusia. Seperti dinyatakan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 8, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fa bi'sal masir. Ada di antara orang yang melakukan perbuatan dosa, kekufuran, mereka mengatakan, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa kami karena perbuatan kami ini. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ternyata membiarkan kami berbuat dosa, maka cukuplah bagi mereka itu neraka jahanam, ya, yang akan membakar mereka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ini satu perbuatan, sekali lagi, satu perbuatan dosa kecil yang berubah menjadi dosa besar. Apalagi kalau dosa besar. Sudah dosa besar, dilakukan terus-menerus, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia malah santai-santai. Nah, sikap santai inilah yang disebut, ya, dengan istilah al-amnu min makrillah, merasa aman dari siksa Allah. Itu biasanya dialami oleh orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, tidak dapat hukuman dunia, ya. Misalnya orang yang melakukan korupsi segala macam, nggak ada orang tahu, tambah kaya, ya. Di dunia juga nggak pernah nggak boleh katakan nggak pernah sakit yang serius, ya. Kehidupan apanya aman-aman aja. Ini orang yang demikian tuh adalah orang yang sebenarnya sedang dijauhi oleh Allah. Itu yang dinamakan dengan apa? Istidraj, ya. Orang yang melakukan perbuatan dosa, ya, sementara Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia dalam kesenangan, sementara dia tetap berbuat kemaksiatan tersebut, itu orang yang telah mendapatkan istidraj. Itu diulur-ulur perbuatan dosa itu supaya dia semakin jauh dari Allah. Waliyadzubillah. Yang kelima, ayyatiya bidzambi wa yadhhara. Orang yang melakukan perbuatan dosa kemudian mempublikasikannya. Bi ayyadhkurahu ba'da ityanihi. Ya, setelah melakukannya dia mengabarkan kepada orang lain. Aw ya'tiyahu fi mashhadi ghairihi fa inna dzalika jinayah minhu ala satrillah. Sadaqallahu alaihi wa tahriq li raghbati syarri fi man asma'ahu dzambahu aw ashhadahu fi alahi. Ini orang yang melakukan perbuatan dosa di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Allah sudah menutupi aibnya, tapi dia malah ngabarin ke sana kemari. Ini tadi malam kamu nggak ikut sama saya. Kalau kamu ikut, wah seneng banget. Ya, padahal orang lain nggak ada yang tahu, dia sendiri. Tapi dia malah ngabarin sama orang lain. Kalau orang lain tuh ngedengar seperti itu, ngiri atau istilahnya merasa kalah sama dia. Ya,
Wah, kalau kamu ikut terima Allah, enak banget. Orang yang semacam ini dinamakan dengan apa? Mujahir. Ya, orang yang menampakkan perbuatan dosanya setelah perbuatan dosa itu dilakukan di tempat yang tidak disaksikan oleh orang lain. Dan mujaharah ini termasuk satu perbuatan yang menyebabkan sulitnya turun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku itu akan mendapatkan ampunan kecuali mujahirin, orang yang menampakkan perbuatan maksiatnya. Wa inna minal mujaharah, termasuk di antara bentuk mujaharah, ayya'mal ar-rajul bilaili amalan, dia melakukan seorang hamba melakukan perbuatan dosa di satu malam. Summa yusbihu wa qad satarahu Allah, di waktu pagi ketika Allah semalaman enggak menampakkan perbuatan dosanya atau menutupi perbuatan dosanya, dia malah berkata kepada temannya, ya fulan amiltul bariha kadza, dari malam aku begini-begini, ya. Wa qad bata satarahu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi alaihi. Sitrallahi alaihi. Malam-malam sudah ditutupi dosanya oleh Allah, pagi harinya dia sendiri yang bongkar aibnya. Ini termasuk mujaharah. Dan termasuk di antara yang dikhususkan oleh sebagian ulama, termasuk Imam Nawawi dan juga Imam Salim Al-Hilali, dalam perkara ghibah yang dibolehkan. Artinya orang yang melakukan perbuatan dosa kemudian melakukan mujaharah itu boleh digibah. Karena memang dia tanpa digibah pun dia memang sudah nampakkan sendiri, sudah mempublikasikan sendiri. Ya, tapi tentunya kita dibolehkan bergibah dengan tendensi atau dengan tujuan dan niat untuk menampakkan keburukannya, bukan untuk bantu dia. Dia sudah sibukkan publikasikan sana sini, kita malah ngomong sama orang lain supaya orang lain juga sama-sama senang, ya. Itu malah bantu dia, malah kesenangan orang yang melakukan perbuatan dosa itu, alhamdulillah, dia bantuin saya. Ya, tapi kita harus menyebarkan atau menampakkan aibnya itu supaya orang lain tidak mengikuti dia. Si fulan melakukan perbuatan ini, lihat, sama begitu, nggak tahu malu dan lain sebagainya. Kamu jangan sampai seperti dia. Itu harus seperti itu. Ya, dengan tujuan supaya orang menghindari orang tersebut dan jangan banyak bergaul dengan dia dan jangan mengikuti perbuatannya. Itu dibolehkan. Ya, termasuk ghibah yang diperbolehkan. Itu orang yang mujaharah bil ma'asi. Ya, orang yang minum di jalanan, ya itu sudah dibolehkan menghibahnya. Tapi tentu saja dibolehkannya ghibah itu dalam batasan kemaslahatan, ya. Dibolehkan ghibah itu karena asal hukum ghibah adalah haram. Ketika dibolehkan dalam kondisi tertentu, tentu tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Artinya karena dibolehkan kemudian kita sembarangan menyebarkan aibnya, padahal bisa menimbulkan mafsadah. Ya, kalau aib tersebar misalnya, itu bisa jadi akan menimbulkan kemudaratan. Misalnya makar yang dibuat oleh orang yang melakukan ghibah ini, karena dia nggak senang ghibahnya tersebar, akhirnya dia buat makar yang sampai menimbulkan percekcokan, bahkan bisa jadi terjadi pertumpahan darah. Yang demikian itu nggak boleh, ya. Karena yang demikian itu berarti kita telah melakukan perbuatan yang menimbulkan mafsadah yang lebih besar lagi. Tapi boleh dilakukan apabila memang ada kemaslahatannya. Misalnya kita sebutkan kepada orang lain supaya berhati-hati dengan orang ini, ya, karena orang ini telah mujahir, ya, telah melakukan mujaharah dengan maksiat. Termasuk, ya, orang yang melakukan kemaksiatan di hadapan orang banyak, bintang film segala macam, termasuk mujahir. Bahkan mujahir kelas kakap, ya. Ikan mujahir tapi kelas kakap. Selanjutnya yang keenam, ayyakun al-mudhnib aliman yuqtada bih. Apabila dosa tersebut dilakukan oleh seorang ulama yang dijadikan sebagai panutan. Fa idza fa'alahu bihaitsu yura dhalika minhu kabura dhanbuh, ka itlaq al-lisan fi al-a'rad wa ta'addihi bil-lisan fi al-munazara wa qasd al-istighfar wa ishtighalihi min al-ulum la yuqsar minhu illa li jahil ka ilmi al-jadal wal munazara wa ghairi dhalik. Jadi dosa yang dilakukan seorang yang alim yang dijadikan panutan, meskipun asal dosanya dosa kecil, misalnya hanya terlalu berlebih-lebihan, misalnya dalam mengkritik seseorang, terlihat kasar bicaranya, atau ada ada cara-cara bicaranya itu yang cenderung meremehkan orang. Ini kan dalam konteks yang benar pada dasarnya. Dia mengkritik dalam konteks yang benar. Dia menyudutkan orang dalam konteks yang benar, tapi
Ada hal lain yang terkesan dari bicaranya itu, misalnya yang terlalu kasar lah, atau kata-katanya kurang baik, atau ada semacam unsur penghinaan dan sebagainya. Mungkin bagi orang biasa itu hanya perkara-perkara ringan, tapi karena dia adalah seorang ulama yang dijadikan panutan untuk orang yang punya pengikut banyak, sehingga perkataan itu cara bicara dan sebagainya itu akan diikuti orang lain. Ya, perbuatan dosa kecil itu menjadi besar karena apa? Karena banyak yang mengikutinya. Demikian juga perbuatan dosa yang lain. Seorang ustaz atau seorang ulama, seorang alim yang melakukan perbuatan dosa yang mungkin kecil, masih teringat, tapi dia melakukannya sampai diketahui oleh orang lain, ya, diketahui oleh pengikutnya, didengar oleh orang-orang yang biasa menjadikan dirinya sebagai panutan. Akhirnya, ustaz saja bikin gitu, apalagi saya. Tersebar perbuatan tersebut, dosanya menjadi dosa besar. Dan juga berlaku bagi setiap orang yang punya kekuasaan, meskipun bukan seorang ulama, ya, jadikan panutan seperti pemimpin. Itu apabila melakukan perbuatan dosa kecil, itu akan menjadi dosa besar. Apalagi dosa besar, apalagi kekufuran. Ya. Bukan kufrun duna kufrin, ya kufrun ala kufrin. Ya, sampai kepada tingkat itu. Ya. Kalau kufrun duna kufrin itu kan seperti kufur, tapi bukan kufur. Kufrun ala kufrin itu kufrun tambah kufur lagi. Ya, kufrun ala kufrin. Ya, itu kalau orang yang melakukan kekufuran, dia ulama. Orang melakukan kekufuran, dia pemimpin. Ini kekufurannya bisa bertambah-tambah. Kenapa? Karena kekufurannya menyebabkan kekufuran orang lain. Seperti yang disebutkan dalam surat Yasin ayat 12, ya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan menulis apa yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas perbuatan mereka. Ya, itu juga yang disebutkan di dalam hadis, ya. Man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang melakukan satu perbuatan atau kebiasaan yang jelek, fala alaihi rizruhu wa auzaru man ittaba'ahu min ghairi an yanqusa min auzarihi syai'un hatta yaqum as-sa'ah. Ya. Orang yang melakukan perbuatan atau kebiasaan buruk kemudian diikuti orang lain, maka dia akan menanggung dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang ikutin dia tanpa sedikit pun mengurangi dosanya. Mengurangi dosa orang-orang yang melakukannya, ya. Tapi dosa orang-orang tersebut akan ditanggung oleh dirinya seterusnya sampai dia itu betul-betul bertobat. Oleh sebab itu, kalau seandainya ada seorang alim yang melakukan zillah, kekeliruan, itu konsekuensinya dia harus mengumumkan kesalahan itu kalau dia telah bertobat. Lain dengan orang awam. Orang awam kalau melakukan perbuatan, kalau bertobat nggak perlu naik ke mimbar, ngumumin di mana-mana, nggak perlu. Ya. Itu kalau seorang alim seperti misalnya Abu Hasan Asy'ari, nah, dia melakukan perubahan fundamental dalam pemikirannya, dalam akidannya, dan langsung naik ke atas mimbar dan mengumumkan di hadapan orang banyak, agar dirinya terbebas dari dosa orang-orang yang ngikutin dia selama ini. Salah harus diakui di hadapan orang banyak. Ini konsekuensi logis dari orang yang menjadi ikutan. Salah harus diumumin, dan orang tahu saya selama ini salah. Jadi yang selama ini saya lakukan jangan diikutin. Kalau orang masih ngikutin juga ya terserah. Wallahu a'lam bishawab. Itu diantara beberapa sebab yang menjadikan satu perbuatan dosa kecil menjadi dosa besar. Sekali lagi secara ringkas, yang pertama, dosa kecil itu dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, kalau dosa kecil itu diremehkan. Yang ketiga, karena bangga dan senang dengan perbuatan dosa. Yang keempat, merasa santai dan tenang karena Allah menutupi dosanya. Yang kelima, melakukan perbuatan dosa dan menampakkannya, mempublikasikannya di hadapan massa. Yang keenam, apabila perbuatan dosa itu dilakukan oleh seorang alim atau seorang yang jadi panutan. Allah a'lam bishawab. Sesama pertama kali berapa? Kemudian selanjutnya asbabul wuqu' fi dzunub. Sebab-sebab yang menjerumuskan seseorang ke dalam dosa. Yang pertama, dan ini yang paling banyak, satu sama duanya terpisah jauh. Ya. Yang pertama, al-ibtila bil khairi wasyarr. Ujian dengan kebaikan, cobaan ya, cobaan dengan kebaikan atau keburukan. Jadi cobaan Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan atau keburukan. Ini apabila seorang itu tidak menanggapinya dengan ikhlas, maka akan menyebabkan seorang itu terjerumus dalam dosa.
Orang-orang yang perhatikan al-muta'ammil li nususil Quran dan Sunnah, ya, nas-nas Quran dan Sunnah. Orang-orang yang memperhatikan kondisi umat-umat pendahulu maupun sekarang ini. Berbagai generasi yang telah datang silih berganti. Yudrik anna al-ibtila sunnatun min sunnatillahil kauniyah. Akan tahu bahwa cobaan itu merupakan sunnah Allah. Satu hal yang pasti. Wa anna Allah khalaqa an-nasa liyabtaliyahum. Bahkan Allah menciptakan manusia itu memang untuk diuji. Seperti dalam firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 35. Dalam surat-surat yang lain banyak. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Kami memberikan ujian, bala, cobaan kepada kamu berupa kebaikan dan keburukan. Imam Ibnu Qayyim menyatakan, la budda min al-ibtila bima yu'dhi al-insan. Fala khalas li ahadin mimma yu'dhihi al-batta. Ujian yang mengusik kehidupan manusia itu pasti akan ada, dan tak seorang pun yang akan bisa lepas daripada ujian. ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع في كتابه أنه لا بد أن يبتلي الإنسان بما يسره وما يسوءه. Oleh sebab itu, di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia pasti akan mendapatkan ujian, baik dengan hal-hal yang menyebabkan dirinya gembira maupun menyebabkan dirinya susah. Tapi yang jelas dia akan diusik oleh ujian. Fa huwa muhtajun ila an yakuna sabiran syakuran. Seorang itu membutuhkan kesabaran dan rasa syukur yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i pernah ditanya oleh seorang lelaki, "Ya Aba Abdullah, ayyuma afdalu lirrajuli ayyumakkana aw yubtala?" Mana yang lebih baik bagi seseorang, dia mendapatkan kedudukan yang mapan dalam kehidupan ini, tenang saja, atau mendapatkan bala dan ujian? Imam Syafi'i berkata, ayyumakkana hatta yubtala. Ya, yang baik adalah orang yang mendapatkan kebaikan, kedudukan, kesenangan, kemudian diberikan ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma sabaru makkanahum. Ya, ketika mereka bersabar, akhirnya Allah menetapkan kedudukan itu bagi mereka. Sehingga seorang itu tidak menyangka bahwa di dunia ini dia tidak akan mendapatkan kesulitan sama sekali. Artinya ibtila atau ujian bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah merupakan sunnatullah. Asyaddul bala'il anbiya tsumma al-amsalu fal amsal. Orang yang paling besar ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi, baru diikuti oleh orang-orang yang itulah. Min hikamillahi fil ibtila an tatayaqqaz an-nafs wa yariqqa al-qalb ba'da turi ghaflah. Di antara hikmah adanya bencana atau kita katakan saja bala, cobaan, ya, agar jiwa itu tersadar, hati itu melembut dan hidup setelah sekian lama berada dalam kelalaian. Fatatawajjahul khalaiqu ila rabbiha wa yatadarra'una ilaih. Sehingga manusia itu betul-betul bisa mengarahkan pandangannya kepada Allah dan memohon-mohon kepadanya. Yarjuna rahmatah, memohon rahmatnya dan ampunannya, wa afwahu dan ampunannya, yunadunahu bilisanil hal wal maqal. Kemudian berdoa kepada Allah, baik itu dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ahli syair, ya man yara ma fid dhamiri wa yasma' anta mu'id likulli ma yatawaqqa. Wahai yang maha mendengar dan melihat apa yang terdapat di dalam hati, sesungguhnya engkau adalah yang telah mempersiapkan segala sesuatu yang akan terjadi. Ya man yurja lisyada'id kulluha, ya man ilaihi al-mushtaka wal mafsa. Wahai yang menjadi sandaran, ya, dalam setiap kesulitan, ya, wahai yang menjadi tempat bersandar dan menjadi tempat pengaduan. Inna fi hadha i'lanun tamun lil ubudiyyah lillah subhanahu wa ta'ala wahdah. Yang demikian itu merupakan aklamasi dari seorang hamba, ya, bahwa tidak ada ibadah itu melainkan harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Dan penyerahan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah segala bentuk ibadah, ya. Wa wastikana tasluhu biha hayatuhum wa ma'ashim yastasilun bi rabbihim.
melakukan apa istilahnya penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan kemaslahatan. Agar Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan kebutuhan di dalam kehidupannya. Wa yataharraruna min syahawatihim wa ahwalihim, dan terbebas dari godaan hawa nafsu dan syahwat mereka. Jika seterusnya ya dijelaskan di sini, yang intinya bahwa ujian yang diberikan Allah atau bala cobaan itu tujuannya adalah memang betul-betul untuk mengasah hati seorang hamba agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ibtila fil Qur'anil Karim. Contoh-contoh yakni bala atau ujian yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan ini banyak sekali. Di antaranya yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Kita hanya sebutkan 1-2 di antaranya saja. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Sungguh kami telah memberikan ujian kepada kamu dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta benda, kematian, ya, kekurangan bahan pangan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang yang apabila timpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Imran ayat 156. Wala tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa tasma'unna min alladhina utul kitab min qablikum wa min alladhina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min 'azmil umur. Sungguh kamu akan diberikan ujian dalam harta dan jiwa kamu. Sungguh kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diturunkan kepadanya Alkitab sebelum kamu, dan orang-orang musyrik, hal-hal yang mengganggu diri kamu, dan jumlah yang banyak. Wa in tasbiru, kalau kamu sekalian bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, sungguh itu merupakan azmul umur. Itu sesuatu yang akan menguatkan urusan kamu. Dan seterusnya di sini disebutkan bahwa ujian itu memang merupakan sunnah, ya, merupakan sunnah. Bahkan Nabi SAW, ya, dan para sahabatnya ridwanullahu alaihim ajma'in itu pernah mengalami berbagai macam ujian, seperti banyak disebutkan di dalam Al-Quran, ya, bagaimana Nabi SAW itu mendapatkan ujian yang demikian sangat. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masatkumul ba'sa wa dharra'u wa zilzilu hatta yaqul rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu sekalian akan mengira bahwa kamu akan begitu saja mengaku sebagai seorang mukmin sementara tidak mendapatkan ujian? Ya, orang-orang sebelum kamu itu telah mendapatkan ujian yang banyak. Masatkumul ba'sa wa dharra. Mereka itu telah mendapatkan ba'sa, ya. Ba'sa ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Artinya adalah bala, bencana yang berasal dari diri seorang hamba sendiri, ya, yang menimpa diri sendiri, sakit, dan kesedihan dan lain-lain, diri sendiri. Tapi kalau dharra itu adalah bala, bencana yang menimpa orang lain, yang efeknya kepada diri kita, misalnya kematian seseorang, ya, hilangnya harta, ya, terjadinya pada sesuatu yang lain, tapi kesulitannya kita rasakan sendiri. Itu namanya dharra. Orang-orang terdahulu telah mengalami ba'sa dan dharra. Ya, jadi ujian yang menimpa diri mereka langsung atau menimpa yang lain, tapi mereka merasakan akibatnya. Menimpa sesuatu yang lain, tapi mereka merasakan akibatnya. Wazulzilu, bahkan Nabi dan para sahabatnya itu digoncang oleh berbagai macam ujian, sampai Rasul, hatta yaqul Rasulul ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ingatlah bahwa pertolongan Allah itu dekat adanya. Jadi ujian semacam itu adalah sunnatullah. Semakin besar konsekuensi seseorang di dalam memegang sebuah jalan yang benar, misalnya akan semakin besar ujian Allah berikan. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi banyak disebutkan tentang ujian. Misalnya di dalam hadis dalam sahih, ya, targhib wa tarhib disebutkan, idza ahabballahu qauman ibtalahum faman sabara falahu sabru wa man jazi'a falahu al-jaza'. Apabila Allah mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Orang yang bersabar akan mendapatkan pahala kesabarannya, tapi orang yang merasa sedih akan mendapatkan kesulitan dengan kesedihannya. Demikian juga yang disabdakan di dalam Nabi SAW.
Ini dalam hadis qudsi. Jadi sini tidak sebutkan ya Allah azza wa jalla ya. Di sini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi sebenarnya ini hadis qudsi, jadi harus disambungkan lagi sebenarnya. Ya. Ini diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berfirman, ya. Idza talaitu 'abdi, apabila aku menguji hambaku bihabidataihi, dengan dua buah hatinya. Maksud dua buah hati ini dalam keterangan para ulama adalah dua matanya. Artinya orang yang diuji dengan dibutakan matanya. Fasabara awattuhu minhumal jannah. Kemudian dia bersabar, aku akan menggantinya dengan jannah. Itu termasuk penyakit kebutaan, bahkan penyakit ayan, bagaimana disebutkan dalam satu kisah, ya, seorang wanita di zaman Nabi yang bertubuh legam, ya, punya penyakit ayan. Sehingga kalau penyakit itu datang, sampai pakaiannya itu buka-buka. Ini dia minta kepada Nabi, tolong doakan semoga aku sembuh. Nabi bertanya kepadanya, ala sabarti falakil jannah, tidakkah kamu mau bersabar sehingga kamu akan diberikan surga? Atau kamu mau saya doakan sehingga sembuh? Wanita tadi mengatakan, aku bersabar saja. Akan ud'u Allah alla atakasyaf. Tapi berdoalah kepada Allah agar kalau penyakit kumat itu tidak sampai terbuka auratnya. Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya, sehingga kalau ayatnya itu kumat, tidak sampai menyebabkan terbuka auratnya. Jadi satu penyakit yang dalam pandangan manusia kan penyakit ayan itu, ya, seperti hina. Seakan-akan orang yang kena penyakit ayan itu orang yang dapat siksa. Ya, selamanya demikian. Ada penyakit yang di hadapan manusia itu mungkin kelihatan hina. Jadi penyakit ayan pun itu bisa menjadi ujian yang akan membawa seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala apabila dia bersabar. Dan banyak hadis yang lain yang menyebutkan, termasuk hadis yang telah saya bacakan tadi, asaddul anbiya, asaddul al-ibtila' anbiya, asaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar azabnya, yang paling besar cobaan bagi dirinya adalah para nabi. Kemudian diikuti oleh yang sesudahnya dan diikuti oleh sesudahnya. Yubtala ar-rajulu ala hasadi dini. Seorang itu akan diuji, diberi cobaan sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salban ishtadda bala'u. Kalau dia kuat memegang agamanya, ujian akan semakin keras. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala qadri dinihi. Kalau agamanya itu lemah, dia akan diuji sesuai dengan ketahanannya di dalam agama. Demikian seterusnya, fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Seorang hamba akan terus diuji oleh Allah sampai dia berjalan di muka bumi ini tanpa kesalahan sedikit pun. Jadi artinya ujian itu adalah untuk munculnya pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja di antara bentuk-bentuk bala atau ujian? Di antara bentuk bala atau ujian seperti juga telah disebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Di antara yang pertama, ujian dalam bentuk rasa takut, rasa lapar, atau kehilangan harta dan kematian. Rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, kematian, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah sudah kita bacakan tadi. Yang kedua, ujian dalam bentuk peperangan dan jihad. Ya, peperangan dan jihad ini juga merupakan ujian bagi kaum muslimin. Sebagaimana yang kita tahu, ada awal terjadinya peperangan di kalangan kaum muslimin di masa kehidupan Nabi, itu perang Badar. Pada saat itu para sahabat menghadapi dua pilihan. Ketika itu rombongan Abi Sufyan dan rombongan dari Quraisy, ya, itu sedang berangkat ke mana, ke Syam, pulang melewati Madinah. Ya, itu yang dinamakan kafilah dagang. Yang kemudian para sahabat berusaha mencegat mereka dan merampok. Tapi kemudian sebagian di antara mereka pulang mengabarkan, pulang terlebih dahulu mengabarkan kepada orang-orang musyrik di Mekah bahwa sahabat-sahabat mereka itu akan dihadang oleh kaum muslimin di kota Madinah. Sehingga muncullah pasukan pembantu istilahnya. Kaum muslimin menghadapi dua pilihan. Apakah mereka akan menghadapi musuh yang akan datang, yang jumlahnya tentu besar, ya, bahkan 3 kali lipat lebih besar daripada jumlah kaum muslimin yang ada pada waktu itu, atau mereka akan menghadapi Abu Sufyan. Kalau lihat enaknya, rombongan yang sedang pulang dari Syam ini yang nggak bawa apa-apa, karena sedang
dalam rangka berdagang ini yang kalau dirampok jumlah mereka pun tidak seberapa. Ya, ketika mereka sedang mengarah ke sana, justru turun perintah dari Allah. Mereka itu harus menghadapi yang datang dari Makkah ini, yang jumlahnya jauh lebih besar dari mereka. Padahal para sahabat sendiri keluar ke situ tidak dalam persiapan untuk berperang. Ya, jadilah perang Badar ini sebagai ujian terbesar bagi kaum muslimin untuk menunjukkan apakah mereka setia kepada Allah dan Rasulnya. Keluar, ya, namanya untuk menyegat kafilah dagang, persenjataan ya orang ngerampok lah, selain sekarang ya, bukan persenjataan orang yang mau berperang ya. Akhirnya mereka terpaksa menghadapi dengan segala yang ada, sehingga perang Badar itu benar-benar menjadi ujian yang terberat bagi kaum muslimin. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 31, "Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum." Kami akan menguji kamu sekalian sampai kami mengetahui siapa di antara kamu yang betul-betul berjihad dan siapa di antara kamu yang bersabar. Surah Muhammad ayat 31. Suatu saat salah satu jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah di salah satu peperangan. Rasulullah berkata, "Hal anti illa isba'un damik. Wa fi sabilillahi ma lakit." Engkau tidak lain hanya jari jemari yang berlumur darah. Tapi engkau mendapatkannya tidak lain dan tidak bukan adalah fi sabilillah. Ya, artinya ini hanya jari. Ya, berdarah. Hanya sedikit saja. Tapi darah itu didapatkan fisabilillah. Sehingga nilainya berbeda dengan apabila seorang itu mendapatkannya di luar fisabilillah. Karena fisabilillah sendiri, fisabilillah itu sendiri sudah merupakan ujian, sudah merupakan bala yang apabila dilalui seseorang akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, itu ujian yang besar bagi kaum muslimin itu berperang di jalan Allah menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah seorang akan dituntut untuk semata-mata menjadikan peperangan itu untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kerugian, ya, kerugian seumur hidupnya di akhirat nanti, atau dia akan mendapatkan keberuntungan seumur hidupnya di akhirat nanti. Ya, itu ditentukan dalam jihad tadi. Ya, ternyata dia juga berjihad, ternyata niatnya adalah selain untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya disebutkan dalam satu hadis. Ya, berjuang sampai sedemikian rupa sampai para sahabat mengatakan, "Fulan ahlul jannah," dia ahli jannah. Nabi justru mengatakan, "Fulan ahlun nar," dia itu ahli neraka. Ternyata di akhir hidupnya dia bunuh diri karena tidak tahan menahan sakit akibat hantaman tombak. Dalam sebagian riwayat disebutkan, ya, bahwa ketika dia ditanya, ya, kenapa engkau mengadu sedemikian rupa? Ya, waktu dia dalam keadaan sakaratul maut kan dia mengadu, ya, karena aku ini berdua, sama aku berjuang ini demi membela demi membela sukuku saja, karena sukuku diserang oleh suku yang lain, aku membela mati-matian. Nah, itu diucapkan dalam riwayat lain demikian, disebutkan dan disebutkan dia diriwayatkan. Memang dia berjuang, mati juga, tapi demi membela bangsa atau demi membela suku saja. Sama-sama yang dihadapi juga orang-orang kafir. Dia akhirnya masuk dalam neraka. Ada tujuan yang berbeda. Jadi betul-betul ujian yang amat dahsyat sekali. Orang berjuang, ya, yang dipertaruhkan adalah nyawa. Tapi tujuannya bisa ke neraka, bisa ke surga tergantung dengan niat yang dilakukan. Rajulun yuqatil li maghnam. Rajulun yuqatil yura makana. Man fi sabilillah. Seorang sahabat bertanya, seorang itu ada yang berjuang untuk mendapatkan harta rampasan perang. Ada yang berjuang untuk supaya disebut-sebut namanya. Siapakah yang berada di jalan Allah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah." Orang yang berjihad untuk menjadikan kalimat Allah atau agama Allah sebagai yang tertinggi, itulah yang fi sabilillah. Wallahu a'lam. Laisa minna man qatala ala asabiyah. Bukan termasuk golongan kita, itu umat Islam orang yang berperang demi asabiyah saja. Kemudian ujian yang lain, ya, as-sijn. Apa? Penjara. Itu termasuk di antara ujian yang dialami oleh sebagian orang-orang yang saleh, termasuk yang dialami oleh Nabi Yusuf. Ya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an sesungguhnya Yusuf adalah termasuk di antara hamba-hambaku yang mendapatkan keselamatan. Ya. Karena Nabi Yusuf sebagaimana yang kita ketahui, ya,
akibat tipu daya sawahibu Yusuf, itu para penggodanya. Dia masuk ke dalam penjara. Dan bahkan di dalam penjara itu bertambah ujian Allah Subhanahu wa taala, meskipun kesempatan untuk keluar sebenarnya ada. Itu dengan maksudnya dua orang lelaki yang meminta ditakwilkan mimpi. Wa qala lilladzi dhanna annahu naja minhuma udhkurni inda rabbika fansa'ahu syaitanu dzakara rabbihi falabisa fi sijni bid'a sinin. Yusuf berkata kepada orang yang diperkirakan akan keluar dari penjara, itu tukang masaknya raja, tolong nanti kalau kamu keluar sebutkan nama saya di hadapan sang raja. Raja itu tahu Yusuf ada dalam penjara dan bisa mengeluarkannya. Rupanya keluar dari penjara dia lupa, hingga akhirnya sampai bertahun-tahun Yusuf berada dalam penjara. Padahal dia sudah mendapatkan jasa dari Yusuf, dapat pengajaran tentang Islam, dapat dengan penakwilan mimpinya, sampai dikabarkan bahwa dia akan selamat, sementara sahabatnya tadi akan mati. Tapi dia lupa, baru teringat setelah beberapa tahun kemudian ketika raja punya hajat ingin ditakwilkan mimpinya. Baru dia ingat, oh iya dulu waktu di penjara saya ada teman. Setelah bertahun-tahun, kesempatan itu hilang dari diri Yusuf sehingga dia semakin lama dalam penjara. Dan semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menambah kualitas keimanan daripada Yusuf alaihissalam. Ujian yang memang menambah keimanan beliau alaihissalatu wassalam. Dan ujian berupa penjara ini dialami bukan saja oleh beliau, tapi juga oleh orang-orang saleh terdahulu. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk a'immatul mazahib, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Ini orang-orang Imam Ahmad, itu termasuk orang-orang yang merasakan bagaimana deritanya di dalam penjara. Kadang-kadang dalam persoalan-persoalan yang sebenarnya ringan saja. Abu Hanifah itu masuk ke dalam penjara hanya apa? Hanya karena tidak mau menyebarkan fatwa bahwa orang yang dipaksa talaknya sah. Karena waktu itu memang ada kebiasaan kalau orang punya kekuasaan, melihat anak buahnya punya istri cakep, disuruh ceraiin, paksa. Kamu harus ceraikan dengan dipaksa, dia suruh menyeraikan istrinya. Akhirnya diceraikan istrinya. Dan Abu Hanifah berpendapat bahwa cerai yang demikian itu tidak sah karena di bawah intimidasi. Dan dia diminta untuk menyebarkan fatwa begitu satu aja, bahwa sah satu perbuatan talak yang dilakukan meskipun di bawah intimidasi. Beliau tidak mau, ya udah, ganjarannya adalah penjara. Demikianlah Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i. Masing-masing masuk ke dalam penjara hanya apa? Hanya karena untuk mempertahankan satu sikap saja, satu sikap dalam masalah hukum. Imam Ahmad hanya untuk mempertahankan pendapat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Dia bertahan dalam penjara sehingga mendapatkan azab yang sedemikian rupa. Sampai beliau digelari dengan Imam Sunnah karena demikian besar azab dan siksa yang didapatinya di dalam penjara. Allah bisawab. Yang kelima, al-idza minan nasi bid-darbi was-sabbi wa nahwihi. Gangguan dari manusia entah dalam bentuk cacian, pemukulan dan lain-lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Al-mu'minu alladhi yukhalifu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalifu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia kemudian bersabar dengan atas gangguan mereka itu lebih baik dari seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia sehingga tidak merasakan kesabaran terhadap gangguan mereka. Seorang mukmin yang tinggal di ujung gunung, ibadah sendirian, gak gaul sama orang lain sehingga merasakan sulitnya hidup bermasyarakat, itu tidak sebaik seorang mukmin yang mempertahankan agama itu di tengah masyarakat. Ini disebutkan di dalam hadisnya, unasun salihun qalilun baina unasin katsir man ya'sihim aktsar mimman yatihum. Orang-orang yang saleh jumlahnya sedikit, hidup di lingkungan orang banyak yang tidak saleh, ahli maksiat, yang mau mengikuti jalan hidupnya sebagai orang yang saleh itu lebih sedikit daripada yang enggak mau mengikuti. Itu yang dinamakan dengan al-ghuraba, orang-orang yang aneh di akhir zaman nanti. Nah, orang yang demikian itu akan mendapatkan tentunya banyak cemoohan, cacian, bahkan kadang-kadang sampai kepada tingkat pemukulan dari orang-orang yang tidak mengerti atau belum mengerti tentang hakikat kebenaran. Dan ini salah satu di antara bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala,
bentuk ujian yang apabila kita sabar insyaallah ini akan menjadi pengampun dosa. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ata 'alaika yawmun kana ashadda min yawmi Uhud?" Pernahkah kamu mengalami masa-masa di mana masa itu lebih berat bagi dirimu daripada perang Uhud? Nah, perang Uhud dianggap sebagai satu ujian yang berat bagi Rasulullah. Nabi bersabda, "Laqitu min qaumik, laqad laqit min qaumik ma laqit. Wa kana ashadda ma laqit minhum yawm al-'aqabah." Aku telah mendapatkan berbagai macam ujian dari kaummu dan kaum kita, ya. Tapi yang paling berat adalah yang kualami pada waktu Aqabah, ya, hari Bai'atul Aqabah. Id aradtu nafsi ala ibni Abdi Al-Lail ibni Abdi Kilal falam yujibni ila ma aradtu fantalaqtu wa ana mahmum ala wajhi. Aku pernah yakni menawarkan ini ajaranku kepada Ibnu Abdi Yalil, ya, Ibnu Abdi Kilab, tapi dia tidak menuruti apa yang aku inginkan sehingga aku keluar dari rumah itu dalam keadaan sedih, ya, duka cita. Mahmumun ala wajhi. Falam astafiq illa wa ana bi qarnit ta'alif farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabah qad adallatni fa nazartu fa idza fiha Jibril fanadani. Ketika aku dalam keadaan antara sadar dengan tidak, tiba-tiba aku melihat di kepalaku itu ada gumpalan awan, ya, yang menutupi diriku, dan aku lihat di situ ada Jibril yang tengah memanggilku. Innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu 'alayka wa qad ba'atha Allahu ilayya malakal jibal lita'murahu bima syi'ta. Sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang telah dikatakan oleh kaummu kepadamu, dan Allah telah mengirimkan seorang malaikat, itu malaikat gunung, ya, untuk bisa kamu perintahkan sesuai yang kamu inginkan, ya. Mau diangkat gunung, dilemparkan kepada mereka kalau kamu mau. Faqala dzalika fi masjid. In syi'tu maaf, ya. Lita'murahu bima syi'ta fihim. Fanadani malakul jibal fasallama alayya. Kemudian datang malaikat gunung tadi dan memberikan salam kepada Nabi dan berkata, "Ya Muhammad." Ya. Faqala dzalika fi ma syi'ta. In syi'ta an utabbiq alaihim al-akhshabain. Ya, sekarang segala urusan saya serahkan kepada engkau wahai Muhammad. Kalau kau mau akan saya hancurkan mereka dengan dua gunung yang saya lemparkan kepada diri mereka. Maka Nabi berkata, "Bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an." Nabi menjawab dengan satu jawaban, "Sesungguhnya aku masih mengharap bahwa dari tulang sulbi mereka itu akan lahir kaum yang akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu." Dan kenyataan membuktikan demikian, ya. Dari tubuh Walid bin Mughirah, Walid bin Mughirah muncul siapa? Khalid bin Walid. Ya, dari tubuh yakni Abu Jahal muncul siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, dari tubuh orang-orang yang sudah jelas menjadi penentang agama Allah Subhanahu wa taala, ternyata muncul, ya, orang-orang yang akhirnya menjadi pemandu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang berjihad, bahkan sebagian di antaranya seperti Ikrimah bin Abi Jahal mati sebagai syahid. Jadi dari antara kalangan mereka lah muncul orang-orang yang suatu saat akan beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ini ucapan yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam menanggapi berbagai macam ujian yang telah menimpa dirinya. Ternyata itu tidak melemahkan semangat beliau di dalam berdakwah dan tidak menyebabkan beliau itu mengutuk habis-habisan kaumnya. Ya. Meskipun itu pernah terlontarkan dalam diri oleh beliau, tapi itu segera ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang demikian itu tidak pantas diucapkan oleh orang yang mendapatkan bala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berkata, ya, halaqal qaumu sajja wajha nabiyyihim. Sungguh celaka satu kaum yang telah merobek-robek wajah Nabi Yesus. Sajja wajha nabiyyihim. Merobek-robek wajah Nabi Yesus. Itu perang Uhud. Allah langsung berfirman, "Laisa laka minal amr
amri syai'un, kamu itu enggak punya urusan apa-apa wahai Muhammad. Kalau Allah ingin mengazab mereka, Allah azab. Kalau Allah menginginkan mereka untuk diampuni, ya diampuni. Ya, kemudian Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadikan pelajaran bahwa seandainya seorang itu mendapatkan ujian sebesar apapun, dia jangan sampai mengatakan bahwa manusia itu sudah rusak, sudah hancur. Dia kalau orang itu mengganggu kita atau mengusik kita, ya, karena sebagaimana disebutkan di dalam hadis, idza qala ar-rajulu halakan nas wa huwa ahlaku. Kalau dia mengatakan orang lain ini sudah hancur semua, karena dia itu mengganggu kita, mengusik kita, kemudian orang sudah hancur semua, orang itu sudah calon ahli neraka semua, itu berarti dia adalah orang yang paling rusak. Itu sebagai peringatan, ya, bahwa ujian itu jangan sampai menyebabkan seorang itu mengucapkan kata-kata yang sifatnya itu mengutuk orang-orang yang telah dijadikan perantaraan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji diri kita. Bahkan ucapkanlah apa yang disebut oleh Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya. Kita membaca kita lanjutkan di sini saja. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik.